Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Negeri Surabaya dengan program studi S1 Sains Data. Di sini kami akan melakukan penilaian ujian akhir semester dengan mata kuliah Pemrograman Dasar 2024. Dengan dosen pengampu Dr. Atik Mintarti, MKOM, dan Ibu Ika Fitrianingsi, MSI, kami mengangkat tema atau judul yang kami gunakan adalah manajemen keuangan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zahra Berlianti Putri dengan NIM digit 3 terakhir 014 dan rekan saya. Inam Syafar Rijal Musyafa dengan NIM terakhir 184. Dan saya Dianti Pratiwi dengan NIM akhir 016. Latar belakang. Mengapa manajemen keuangan itu penting? Karena yang pertama dapat mencapai tujuan finansial, menghindari masalah keuangan, bisa meningkatkan kesadaran finansial atau keuangan kepribadian gitu. Keempat, mempermudah pengambilan keputusan seperti data keuangan yang terstruktur, membantu membuat keputusan yang lebih baik terkait belanja, investasi, atau anggaran lainnya. Yang kelima, efisiensi dan transparansi. Bagi organisasi, manajemen keuangan yang baik dapat menciptakan efisiensi dalam alokasi sumber daya dan memberikan laporan yang transparan. Lanjut ke latar belakang yang kedua, yaitu adalah masalah yang sering dihadapi oleh mencatat pemasukan dan pengeluaran. Jadi itu kita yang pertama adalah kurangnya konsistensi, dan yang kedua adalah kehilangan catatan manual, yaitu catatan yang biasanya kita di buku atau di kertas itu kan biasanya hilang dan mudah rusak. Dan yang ketiga adalah kesulitan mengorganisasi data. Jadi tanpa alat yang baik kita akan kesulitan untuk menganalisis pemasukan dan pengeluaran kita. Dan yang keempat adalah kurangnya waktu dan motivasi. Jadi beberapa orang itu merasa malas atau tidak memiliki waktu untuk mencatat keuangan secara teratur. Lanjut. Ya, selanjutnya itu tujuan dari proyek ini dibuat. Yang pertama ada financial awareness, itu untuk meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan keuangan. Terus yang kedua ada easy tracking, yaitu membantu pengguna mencatat pemasukan dan pengeluaran dengan mudah. Terus yang terakhir ada simple reports, menyediakan laporan sederhana untuk mengevaluasi keuangan. Jadi ini kalau misalnya disingkat adalah PES. Lanjut, ada teknologi yang kita gunakan atau kami gunakan atau pengaplikasian. Yang pertama ada bahasa pemrograman, kami pakai Python. Yang kedua ada library atau framework, kita pakai custom TK Inter dan metode GUI modern. Ada TK Inter, kita pakai elemen GUI dasar, preview, ada tabel transaksi, message box untuk menampilkan error pada program, TK kalender, PIL, proses gambar, date time, itu tanggal dan waktu. Terus yang ketiga ada fitur utama, ada login system untuk mencatat login pengguna dan mencatat ke file log. Ada input data untuk formulir mencatat pemasukan dan pengeluaran dengan kategori. Ada visualisasi data untuk menampilkan pemasukan, pengeluaran, saldo, dan log transaksi dalam bentuk tabel. Lalu ada penyimpanan data untuk menyimpan riwayat transaksi ke file teks dengan file history.txt. Oke, selanjutnya di sini ada struktur program, yaitu penjelasan singkat alur kerja dari program yang kita buat. Itu yang pertama ada input data, terus penyimpanan data, dan visualisasi atau laporan keuangan. Nah, ini kita mulai. Ini yang pertama kita mulai. Lalu setelah mulai nanti kita akan login ke pengguna. Terus habis itu cek identitas akun. Jika tidak valid itu bakal ulang dari login pengguna. Nah, jika valid itu kita masuk ke aplikasi utama. Di aplikasi utama ini nanti kita bisa menginput pemasukan atau pengeluaran. Lalu setelah itu pemasukan atau pengeluaran tadi disimpan ke dalam file. Nah, setelah itu nanti file akan memperbarui saldo. Lalu lihat riwayat transaksi. Setelah lihat riwayat transaksi itu nanti kita disuruh pilih bisa tambahkan saldo atau tidak. Jika kalian ingin menambahkan saldo, itu nanti akan masuk ke input pemasukan atau pengeluaran. Jika tidak, selesai. Nah, lanjut untuk kode programnya. Di sini yang pertama ada class login. Untuk class login itu di bagian login system. Jadi fungsi login ini bertujuan untuk menangani proses login pengguna. Nah, di sini yang pertama ada dev login, username sama password, yaitu untuk mengambil input username dan input password. Lalu di sini ada if username and password, ini gunanya agar username dan password nanti tidak boleh kosong. Lalu self-log_login ini untuk menyimpan login ke dalam file. Lalu self.root.destroy itu untuk menutup jendela login. Lalu selanjutnya main app username.run ini untuk menjalankan aplikasi utama dengan username yang terdaftar. Nah, else-nya itu jika error maka akan mengeluarkan teks please enter both username and password. Lalu lanjut untuk kode program riwayat loginnya. Ini kita dimasukin ke dev_log_login. Ini untuk menyimpan login ke dalam file login_history.txt. Nah, ini caranya itu kita di sini tulis with open login_history.txt, a as file. File.write f datetime.now. Terus isinya ada username-nya juga. Lalu loginnya kapan? Lanjut habis login sistem, yaitu kita lanjut ke background login sama username, password, dan tombol loginnya. Di sini kita menentukan definisi dari setup UI-nya. Dari setup UI-nya kita nampilkan background image. Nah, kita nampilkan di image open-nya ini. Kita buka file gambarnya. Di yang kedua ada background image resize. Nah, di resize ini untuk
mengambil dimensi layar utama aplikasi. Jadi untuk ukuran gambar disesuaikan agar memenuhi layar. Di sini langsung di background fotonya. Untuk itu TK Inter itu memerlukan format gambar khusus untuk menampilkan gambar pada widgetnya di image TK foto image. Jadi kita itu mengonversi gambar agar bisa dipakai di TK Inter. Di background label TK.label software itu untuk widget TK Internya yang bisa digunakan untuk menampilkan teks, gambar, atau kombinasi keduanya. Di background label image-nya itu menyimpan referensi gambarnya, itu untuk mencegah penghapusan gambar oleh garbage collector biasanya. Dan di terakhir itu detailsnya width 1 sama height-nya 1 itu metode detailsnya itu digunakan untuk menempatkan widgetnya pada posisi tertentu. Dalam hal ini gambar diletakkan akan memenuhi jendela utama. Di tombol login ada custom TK CTK button itu untuk memastikan bahwa fungsi login dieksekusi ketika tombol ditekan. Jadi penempatannya itu di baris ketiga, row 3 itu dengan kolom spanya 2, artinya tombol itu memakan lebar 2 kolom. Di label errornya, save error paling bawah itu untuk menampilkan pesan error jika loginnya gagal. Jadi kita pakai teks itu tidak ada teks awalnya, jadi pakai warna merah jika error. Jadi di label tidak terlihat awal, tapi akan diperbaiki dengan teks ketika terjadi kesalahan. Mungkin hasil outputnya akan seperti itu. Ini lanjut ke transaksi income. Nah, fungsi utama dari kode ini untuk menambahkan sebuah transaksi pendapatan ke dalam sistem. Def add underscore income fungsi self ini untuk mendefinisikan sebuah fungsi add underscore income. Lalu try ini blok untuk mencoba mengeksekusi kode di dalamnya. Amount volt self income entry get untuk mengambil jumlah pemasukan dari entry. If amount untuk memvalidasi jika jumlah pemasukan lebih besar dari 0 atau untuk mendapatkan nilai jumlah pendapatan dari elemen GUI. Lalu ada kategori self.income, kategori underscore combobox.get untuk mengambil kategori pemasukan. Lalu self.income amount ini untuk menambahkan pemasukan ke total pemasukan atau ke total pendapatan yang sudah ada. Ini untuk menuliskan data transaksi ke dalam file teks. Nah, else-nya raise value error untuk menangani error jika input bukan angka yang valid. Accept value error message bug.show error ini untuk menampilkan pesan error jika input tidak valid. Nah, fungsi utama dari transaksi expense ini untuk menambahkan sebuah transaksi pengeluaran ke dalam sebuah program. Def add underscore expense self ini untuk mendefinisikan sebuah fungsi. Try amount volt fungsi self.expense underscore entry get untuk mengambil jumlah pengeluaran dari entry. If amount untuk memvalidasi jika jumlah pengeluaran lebih besar dari 0 dan mendapat nilai pengeluaran lebih besar dari elemen GUI. Kategori self.expense underscore kategori underscore combobox.get untuk mengambil kategori pengeluaran untuk mengambil kategori pengeluaran. Self.expense amount untuk menambahkan pengeluaran dari total pengeluaran. Else-nya raise value error untuk menangani error jika input bukan angka yang valid. Accept value error message bug.show accept value error message bug.show error. Ini ada error, please enter a valid positive number for expense untuk menampilkan pesan error jika input tidak valid. Oke, selanjutnya di Classman App ini kita juga membuat kode untuk menampilkan total income, expense, dan balance. Nah, di sini kita menamakan def yaitu update underscore balance. Ini gunanya untuk menghitung saldo dan memperbarui label yang menampilkan informasi saldo. Oke, selanjutnya di variabel self.balance ini digunakan untuk menyimpan hasil pengurangan dari pemasukan dengan pengeluaran. Lalu self.income underscore label ini adalah widget yang menampilkan teks. Nah, teksnya itu nanti bakal keluar total income, terus RP. Nah, di sini input income-nya yang sudah kalian input tadi. Sama halnya dengan balance. Lalu selanjutnya, untuk menjalankan main app dan menjalankan aplikasi, ini kita pakai devRun, itu untuk menjalankan event loop di aplikasi utama, di kelas main app-nya, itu untuk menjalankan aplikasi login ketika aplikasi dijalankan. Ini pakai login app, devRun. Untuk hasil output dalam aplikasi utama SpendSmart itu mungkin seperti ini. Nah, seperti itu. Lanjut. Mungkin untuk hasil outputnya juga di Rewrite History kita pakai file .txt di sini. Jadi kita tahu siapa aja yang pernah login di situ ya. Dan proses historinya itu berjenis disimpan di situ di file .txt. Jadi untuk kesimpulan dari proyek yang kita buat ini adalah Financial Manager ini berbasis GUI. Ini dibuat untuk mempermudah pengelolaan keuangan sehari-hari. Dengan tampilan yang sederhana dan fitur yang lengkap, pengguna itu dapat mencatat pengeluaran, mengatur anggaran, dan memantau kondisi keuangan dengan lebih praktis. Harapannya, alat ini bisa membantu siapa saja yang ingin lebih terorganisir dalam mengatur keuangan, baik untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Nah, ini referensi yang kita pakai. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.